ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Mari saudara, saya mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Siapkan hatimu, pikiranmu untuk meninggikan nama Tuhan. Semua yang ada di rumah, kita naikkan pujian bersama-sama. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada hari ini, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya, amin. Syukur. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat
hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, amin, haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan, kasih yang dari Allah Tuhan. Amin. Memenuhi kehidupan kami Tuhan. Hadirat-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan, ada di tempat ini Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami undang hadirat-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Roh kebebasan, roh kegirangan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kau layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Kau begitu baik, sangat baik, sungguh baik Tuhan. Di mana kami ada, Engkau ada Tuhan. Pada hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima Amin. kasih Roh Kudus Bapak. Sebentar kami akan Amin. mulai ibadah streaming kami Bapak pada hari ini. Kau campur tangan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati buat anak-anak-Mu yang menonton Amin. video live streaming kami. Haleluya. Kau berkati supaya Amin. bisa menjadi berkat bagi mereka Bapak. Amin. Berkati pelayan-pelayan kami pada hari ini. Kau campur tangan semuanya mereka Bapak. Amin. Bapak, kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai memuji, besarkan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Amin. Namanya Yesus. Haleluya. Syukur kami kepadamu Tuhan. Amin. Pada hari ini Tuhan, berapa pujian yang kami naikkan nyenangkan hatimu Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kami rindu sabda-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman itu kekuatan kami, jawaban setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pengiringan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.
sabdamu Tuhan, biar kami ada damai, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Haleluya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, tiada henti-hentinya Tuhan. Amin. Kami menyebut nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa Haleluya. atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sampai saat ini Tuhan, Haleluya. sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian Amin. firman-Mu Tuhan. Amin. Berkati hamba-Mu, Amin. bawakan Benar, firman-Mu Tuhan. yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan kekuatan Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Bapa, begitu juga kami yang Amin. mendengarkan Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu kami lakukan Amin. senantiasa Tuhan. Ya Benar benar Tuhan. Jadi Tuhan. rema akan kami lakukan di Haleluya. setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Benar. Terima kasih Bapa, setiap Haleluya. pujian yang kami bawakan, Amin. penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami Haleluya. sampaikan Amin. semuanya Tuhan, Amin. hanya untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami Amin. siap Terima menyambut kasih. firman-Mu Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada, Ya. Amin. baik pun yang ada di rumah Amin. mendengarkan Ya benar. firman ini Amin. Tuhan, terberkati oleh karena Haleluya. kuasa firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Terima kasih terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang Terima kami kasih puji dan Yesus, kami terima kasih Roh tinggikan. Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kami serahkan hamba-nyambakan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, dan saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Masih dalam suasana kita ibadah online karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Itu sebabnya kita berdoa terus biar virus corona ini bisa lalu di muka bumi, di planet bumi ini, di Indonesia, bahkan di daerah kita tinggal. Puji Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, demikian kebenaran firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan, sebagian sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah hakikat sebuah ibadah. Sekali lagi saudara, hakikat sebuah ibadah. Saudaraku yang kekasih, ketika Adam dan Hawa mempunyai anak yang bernama Kain dan Habel, maka kedua anak ini mempersembahkan korban. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat menjelaskan bahwa ketika Kain mempersembahkan hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan, baru dalam ayatnya yang keempat dikatakan Habel juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya tidak akan membahas mengenai apa yang dipersembahkan oleh Kain dan apa yang dipersembahkan oleh Habel. Dan akibatnya ketika Kain dan Habel, salah satu dari antara mereka tidak diterima persembahannya oleh Allah, saya tidak akan bicara itu, tetapi kita akan lihat di situ inti ternyata kedua anak ini
Kain dan Habel, mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Apa maksudnya ini? Inilah yang dikatakan pertama kali ibadah yang dilakukan oleh Adam lewat anak-anaknya. Inilah ibadah pertama yang mereka buat, persembahkan kepada Allah. Lewat apa? Mereka memberikan korban, mempersembahkan korban hasil dari mereka kerjakan. Baik Kain maupun Habel. Nah, bicara tentang ibadah atau kata ibadah menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya perbuatan untuk menyenangkan, bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dengan menjauhi larangan. Artinya begini, sebuah ketaatan, sebuah perintah yang kita lakukan, bukan yang dilarang, tetapi ketaatan atau perintah untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, dalam konsep perjanjian lama dan perjanjian baru, ibadah itu mempunyai pengertian pelayan atau melayani. Seperti seorang hamba kepada tuannya. Baru kedua, ibadah dalam bahasa Ibrani disebut aboda. Nah, aboda ini atau kata ini adalah serumpun dengan bahasa Arab yang mempunyai arti bakti, hormat, atau penghormatan. Bakti atau berbakti atau hormat atau penghormatan. Itu menurut bahasa Ibrani. Lalu ketiga, dalam bahasa Yunani artinya latreia. Yang punya pengertian adalah penyembahan atau pelayanan. Sekali lagi, latrei atau penyembahan atau pelayanan. Nah, kita akan lihat tahapan perjalanan ibadah dalam Alkitab. Pertama, ibadah yang pertama adalah ibadah yang dilakukan oleh Kain dan Habel lewat Kejadian pasalnya yang keempat ayat ketiga dan selanjutnya di situ menceritakan. Nah, ibadah di situ adalah ibadah ketika mereka mempersembahkan hasil bumi, hasil pertanian dan kambing domba kepada Allah. Intinya, esensinya adalah mereka beribadah kepada Allah. Baru tahap selanjutnya adalah ibadah dengan tata cara tabernakel yang kita kenal dengan tabernakel Musa. Ketika bangsa Israel akan mengadakan satu perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka membawa yang namanya tabernakel atau tabut atau perjanjian. Itu yang mereka bawa dan di mana mereka berhenti ketika ada tiang awan, tiang api berhenti, di situ mereka akan beristirahat, di situ tinggal dan mereka akan beribadah. Lewat apa? Lewat Imam Harun. Tetapi seiring perjalanan, ternyata bangsa Israel ini seringkali atau berulang kali mereka beribadah kepada berhala. Mereka beribadah kepada patung. Mereka menyembah kepada patung atau kepada berhala. Lalu mereka bertobat kembali, mereka datang lagi kepada Allah. Ibadah dalam zaman gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, kedua, ketiga, gereja mula-mula, hari Pantekosta, di situ juga ada ibadah. Ibadah ketika menunggu pencurahan kuasa Roh Kudus.
sampai kepada zaman Paulus. Ternyata itu ada perkembangan. Dari zaman Kejadian sampai kepada tabernakel, sampai dalam perjanjian baru, sampai akhir zaman ini, ada perkembangan sebuah ibadah. Esensinya adalah menyembah, melayani Allah. Kita kan lihat pengalaman pertama manusia beribadah kepada Allah. Pengalaman manusia saat mereka beribadah kepada Allah. Pertama, saat itu tidak ada gedung, tidak ada bangunan yang mewah seperti hari-hari ini. Gedung yang besar, memiliki tempat yang luas, tidak ada. Adam tidak ada. Ketika Kain dan Habel tidak ada. Saman tabernakel tidak ada. Gereja mula-mula tidak ada gedung yang sebesar. Seperti saat ini bisa menampung 5.000 orang, bisa menampung 3.000 orang, bisa menampung 1.000 orang, bisa menampung 500 orang dalam satu kali ibadah. Pengalaman juga yang kedua, manusia beribadah kepada Allah, tidak ada yang namanya mimbar seperti ini, kayu, atau dari besi stainless, dari akar-akar pohon, dari batang pohon diukir dan dibuat begitu indah. Ketika berada di atas mimbar, begitu enak dipandang. Tidak ada. Lalu pengalaman manusia pertama ketika mereka beribadah kepada Allah, tidak ada yang namanya musik lengkap. Tidak ada. Zaman Daud hanya pakai suling. Ada yang namanya sangkakala, nafiri, gambus, kecapi. Tidak seperti sekarang dengan fasilitas yang lengkap, musik yang lengkap, bermacam-macam musik yang bisa dikolaborasikan untuk dipakai dalam satu ibadah. Lalu pengalaman manusia beribadah pertama kali dengan Allah. Tidak ada sound system seperti saat ini bisa punya mic. Tidak ada. Lalu tidak ada yang namanya liturgi. Enggak ada. Enggak ada itu saudara. Cara-cara yang kita lihat tadi tidak ada. Seperti sekarang ini. Namun, kondisi sekarang, fasilitasnya, tempatnya, sound systemnya, dengan pelayan-pelayan Tuhan yang profesional. Amat terlebih dalam saat kondisi hari-hari ini pandemi COVID-19. Orang dengan bermacam cara membuat satu ibadah. Untuk apa? Orang bisa ikut ibadah. Tidak lagi bisa di rumah ibadah, tetapi hanya bisa mengikuti ibadah lewat live streaming, YouTube, bermacam cara. Baik gereja besar, gereja kecil, dalam tanda kutip, mereka yang punya signal yang bagus, dan jemaat yang punya HP Android, dan ini juga bermasalah, kuota perlu.
ketika ibadah itu dilakukan dengan bermacam tempat. Untuk apa? Membuat satu ibadah yang tidak monoton supaya orang atau jemaat dalam satu gereja lokal bisa mengikuti ibadah, bisa mengikuti yang namanya pujian penyembahan, mendengarkan firman Tuhan. Dengan berbagai cara supaya jemaat itu bisa ikut melayani. Teknisnya dengan cara-cara tertentu bagaimana supaya ibadah itu menarik, bahkan bisa diikuti oleh siapapun. Untuk sekarang, nah kita akan lihat apa prioritas sesungguhnya sebuah ibadah. Pertama, prioritas sesungguhnya sebuah ibadah adanya kerinduan. Adanya satu kerinduan. Ketika Kain dan Habel, mereka memberikan korban persembahan kepada Allah, kepada Tuhan, mereka memiliki yang namanya satu kerinduan. Untuk apa? Mereka datang beribadah kepada Allah, mereka datang memuji Tuhan, memuliakan Allah. Lewat apa? Lewat korban yang mereka berikan. Nah, bicara tentang kerinduan, kerinduan membuat orang akan cari Tuhan. Kerinduan orang akan membuat ingin bersama dengan Tuhan. Coba lihat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Perhatikan, yang lapar dan haus menunjukkan apa? Ada kerinduan, lapar akan kebenaran dan haus. Orang haus akan kebenaran. Mereka punya kerinduan untuk apa? Supaya mereka diisi dengan firman Tuhan. Mereka diisi dengan kebenaran Allah. Orang kalau tidak punya kerinduan, percuma. Intinya, pertama dia punya kerinduan dulu. Ini prioritas sesungguhnya sebuah ibadah. Dia punya kerinduan. Dimanapun dia, apalagi dalam kondisi hari-hari ini, tidak bisa ibadah langsung seperti waktu-waktu yang sudah-sudah, hanya bisa melihat atau mengikuti lewat online. Kalau punya kerinduan, maka dia akan beribadah kepada Tuhan. Itu pertama. Baru bicara tentang kerinduan, maka dia akan memberikan yang namanya yang terbaik kepada Allah. Apa yang terbaik dia akan berikan kepada Allah? Bicara tentang kerinduan adalah waktu. Waktu. Dia akan berikan sesaat. Untuk apa? Untuk dia mengikuti ibadah online sama-sama apa? Waktu. Dia beri itu waktu. Untuk apa? Beribadah. Berikan tenaga. Berikan materi. Untuk apa? Dia beribadah. Ibadah online itu kan saya sudah katakan tadi bahwa kita perlu apa? Kuota, signal, HP Android. Nggak mungkin yang HP-HP yang hitam, yang Nokia bisa, yang kecil itu bisa akan kita ikut ibadah online. Nggak bisa. Itulah yang kita berikan materi lewat apa? Kita memberi korban itu apa? Beribadah lewat online. Baru bicara kerinduan adalah menghormati kekaguman kepada Allah. Ini sikap ketika kita menghadap Allah, kita kagum, kita
menghormati Allah. Lewat apa? Lewat kita ikut ibadah. Sekalipun itu hanya lewat online. Coba lihat Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28. Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara, perhatikan, yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah, sekalipun mungkin hanya lewat online, di rumah, dengan keluarga, suami, istri, anak, cucu, kerabat, saudara. Alkitab berkata, dengan hormat, dengan takut, kita mengikuti yang namanya ibadah. Kan kita bisa lihat gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang beribadah lewat online, mereka bisa lihat seberapa banyak jumlah jemaat dan jemaat yang mengikuti ibadah. Bisa kelihatan. Ada di situ bisa ditayangkan, ditonton oleh sekian ratus orang, ditonton oleh sekian puluh orang, akan kelihatan. Dan dibandingkan dengan jumlah jemaat di situ, apakah jemaat itu mengikuti ibadah atau tidak? Ada jemaat lagi masak, dia HP-nya dihidupkan. Ada jemaat, dia lagi makan, dia hidupkan. Ada yang dari tempat tidur, dia tidur sambilnya. Ada yang lagi kerja, dia nonton. Hasil survei membuktikan banyak. Kalau mereka melihat yang dikatakan prioritas sesungguhnya sebuah ibadah. Ketika kita lihat ayat ini, dengan cara berkenan kepada Tuhan, hormat dan takut, dia akan ikut ibadah. Sebagaimana ibadah yang dilakukan ketika berada di dalam rumah ibadah, dan sekalipun hanya online, dia akan persiapkan diri. Kenapa? Dia hormat dan takut. Itulah yang dikatakan berkenan kepada Allah. Sikap kita menunjukkan bagaimana rasa kerinduan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Baru yang kedua, apa prioritas sesungguhnya sebuah ibadah? Yang kedua, ada pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Coba kita lihat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat pertama berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati dikatakan adalah ibadah yang mempersembahkan hidup kita, kudus, dan berkenan kepada Allah. Lagi-lagi di situ dikatakan berkenan kepada Allah. Kalau kita mengakui, kalau kita menyadari hidup kita ini, kita nggak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat hidup kita, kita nggak layak kepada Tuhan. Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Kita nggak sepantasnya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kita nggak sepatutnya berkenan kepada Allah ketika kita beribadah. Karena dikatakan ibadah yang berkenan, salah satu dikatakan hidup kudus. Baru dikatakan ibadah yang sejati. Kita cerita aja orang itu sudah buat dosa enggak? Dosa. Kita gosipin orang aja itu sudah dosa. Kita memikirkan sesuatu hal-hal yang salah, keliru buat orang lain, buat kita,
pekerjaan, itu udah dosa. Dan kita tidak terlepas yang namanya itu kesalahan. Dan perlu kita sadari, kita perlu akui bahwa kita harus berkata, Tuhan, supaya aku berkenan ketika aku mengikuti beribadah kepadamu, aku minta ampun Tuhan. Aku banyak dosa, aku banyak kesalahan. Ketika kita berkata, Tuhan, Engkau menguduskan aku, Engkau melayakan aku, mengurapi aku, dan aku berkenan beribadah kepadamu Tuhan. Kalau kita mau akui, kita mau menyadari hidup kita nggak pantas beribadah kepada Tuhan. Karena banyak orang beribadah itu seperti topeng. Seperti aktor yang bersandiwara. Seperti selebriti yang bersandiwara. Ketika dia beribadah, ketika dia mengikuti ibadah, dia seperti orang kudus, orang suci, malaikat. Tetapi hatinya busuk. Keluar dia buat dosa. Mengapa kita beribadah? Prioritas utama kita berkata, Tuhan, selama ini Tuhan aku buat dosa. Selama ini aku buat kesalahan Tuhan. Aku melanggar Tuhan. Itulah yang dikatakan kita bisa mengaku dosa dan kesalahan kita. Ketika kita berkata, Tuhan, aku tidak berkenan Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Aku tidak pantas Tuhan. Sikapku ini dirubah Tuhan. Supaya aku berkenan beribadah kepadamu. Ketika kita berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 kalimat terakhir. Ibadahmu adalah ibadah yang sejati. Puji Tuhan. Kita lihat yang ketiga. Apa prioritas sesungguhnya sebuah ibadah? Yang ketiga adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Ibadah yang sungguh-sungguh. Berarti ada ibadah yang main-main dong. Oh, ada. Ibadah main ada pasti. Kita perlu yang namanya ibadah yang serius dengan Tuhan. Bukan ibadah main-main. Cuma acting dengan Tuhan. Bukan. Tetapi ibadah yang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Benar-benar kita lakukan, Tuhan, aku mau beribadah kepadamu. Coba lihat Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Ulangan 10 ayat ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan tunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Perhatikan, yang pertama, dengan segenap hatimu. Kedua, dengan segenap jiwamu. Ayat 13. Ketiga, berpegang pada perintahnya. Keempat, dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. 4 sikap ini untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Segenap hati kita kita beri kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan untuk kita beribadah, mulai dari pujian, mulai dari penyembahan, mulai ketika kita dengar firman Tuhan sampai selesai pemberitaan firman Tuhan. Segenap hati kita beri untuk Tuhan. Apa? Fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baru dikatakan pegang perintah Tuhan. Ketetapan Tuhan, kita ikut aturan Tuhan. Bukan aturan keadaan manusia. Tetapi kita ikut Tuhan. Aku mau Tuhan ikut Engkau beribadah kepadamu Tuhan. Aku mau beribadah sesungguhnya kepadamu Tuhan. Karena aku tahu kalau aku beribadah kepada Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Alkitab berkata,
segala sakit penyakit dilalukan. Itulah yang namanya aturan Tuhan. Namun dalam kondisi saat ini kita harus juga mengikuti, kita juga berhikmat, kita punya bijaksana. Sebab apa? Kita jangan terkontaminasi dengan COVID-19. Ada aturan. Kita harus balas, mengimbangi ketetapan pemerintah, ketetapan Tuhan. Kita harus ikut. Jangan hanya ikut ketetapan Tuhan, kita tidak ikut ketetapan yang lain. Esensinya, intinya, ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Coba lihat 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ini ibadah yang keliru, ibadah yang salah total. Mengapa? Memungkiri kekuatan Tuhan. Alkitab berkata, jauhi mereka, menghindar dari mereka. Ibadah mereka adalah ibadah yang salah. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Ayat terakhir, Pengkhotbah pasal 7, ayatnya ke-14. Pengkhotbah pasal 4, ayat 17. Apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 4, ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Perhatikan kalimat yang pertama di situ. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kalau kita mau datang ke rumah Tuhan, kita jaga langkah perjalanan kita ketika kita mau datang beribadah kepada Allah. Kita jaga hidup kita. Yesus berkata, jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri. Kita jaga langkah kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau kita mau datang beribadah, kita memang rindu. Untuk apa? Datang beribadah kepada Tuhan. Punya keinginan datang memuliakan Tuhan. Di mana? Ketika engkau ikuti ibadah online. Engkau berkata, Tuhan, aku siapkan hidupku. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Sekalipun hanya keluargaku. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepadamu. Demikian juga kita. Kita punya komitmen, Tuhan, aku dan keluargaku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Kembali tadi, kita apa? Memprioritaskan waktu, tenaga, materi. Untuk apa? Untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kita bukan main-main. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Segalanya ada dalam pengendalian Tuhan. Planet yang kita tinggali ini, bumi yang kita tinggali ini dalam aturan, dalam pengendalian Allah sendiri. Tidak ada manusia yang dapat mengatur planet bumi ini. Hanya Allah. Hidup saya dan saudara ada dalam buku kehidupan Tuhan. Ada dalam catatan Tuhan. Ketika kita mengikuti aturan Tuhan, jalan Tuhan, saya percaya kita akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita perlu ibadah yang serius di hari-hari ini untuk menyongsong Dia datang pada kali yang kedua, menjemput gereja Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sini sudah. Kita nyanyikan pujian dan renungkan firman Tuhan. Ini hatiku menyembahmu. Haleluya.
saudara yang berada di rumah yang sementara mengikuti ini. Kalau engkau punya kerinduan, sungguh-sungguh hidupmu ingin berkenan kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sekali lagi, ini hatiku. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalami hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, mari ketika engkau hari-hari ini engkau mulai kurang beribadah, ada kemerosotan tingkat ibadahmu karena mungkin karena mengikuti lewat online, tidak ada masalah. Tetapi engkau harus ingat, kalau engkau memprioritaskan sebuah ibadah, engkau memiliki kerinduan. Prioritas dalam ibadah, engkau mengaku, Tuhan, aku sepantasnya tidak layak, Tuhan. Aku tidak berkenan kepadamu, Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu. Aku banyak dosa, aku banyak kesalahan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, darah anak domba Allah menghapus dosa dan kesalahan, kita diperkenankan, kita dilayakkan kembali untuk datang beribadah kepada Dia. Kalau kita sudah diberikan kesempatan berkenan, mari kita berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh, Tuhan. Aku mau serius, Tuhan, beribadah dengan segenap hatiku, dengan sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan dan berkenan. Haleluya, haleluya. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Tuhan lihat isi hati kita.
ketika Engkau berada di rumah, tidak ada manusia yang dapat meneropong hati manusia. Hanya Tuhan yang bisa melihat sampai dalam lubuk hati kita yang tersembunyi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk lebih mengerti, lebih memahami Tuhan, dan jauh mengalami pengalaman-pengalaman yang indah ketika kami beribadah kepada Tuhan. Jadikan kami orang percaya yang benar-benar Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di akhir zaman ini Engkau sedang membentuk kami, Engkau sedang menampi kami, Engkau sedang memproses kami menjadi orang percaya yang berkualitas emas, menjadi orang percaya yang bermutu tinggi dan siap menjemput Engkau datang pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu, rumah tangga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, baik warung, counter, sales, pegawai, karyawan Tuhan, businessman, pedagang di pasar Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, usaha mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Situasi kondisi tidak menghalangi mereka, tetapi janji berkat Allah akan menyertai umat-umat-Mu. Terpuji nama Tuhan. Segala pujian syukur bagi nama-Mu Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau baik di tengah-tengah kami hamba-Mu. Engkau baik di tengah-tengah umat-Mu, jemaat-Mu. Engkau yang disanjung, Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah saat ini bukan dengan nama lain, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, pengenteran pimpinan daripada Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai saat ini esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus pada kali kedua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah raya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, informasi kita akan melihat situasi apakah sudah akan bisa ibadah langsung atau masih online. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya.